Rusia sudah menandai koordinat sejumlah kota dan markas NATO yang akan dihancurkan oleh rudal nuklir Satan II. Rusia sudah menandai lokasi tersebut. Bos Badan Antariksa Rusia, Dmitry Rogozin, menerbitkan citra satelit dan peta koordinat markas besar NATO di Brussels sebagai sasaran utama. London, Washington, Paris, dan Berlin menjadi target berikutnya. Uniknya, tempat pertemuan puncak KTT NATO di Madrid pun jadi sasaran tembak. Pada bulan Mei, Rogozin, mantan Wakil Perdana Menteri, memberitahu bahwa rudal Satan II dapat menghancurkan setengah dari pantai AS dalam tayangan slide yang menyeramkan kepada anak sekolah. Untuk meyakinkan Barat bahwa rudal Satan II sudah siap, Dmitry Rogozin berpose di depan nuklir Satan II bersama pejabat lainnya. Dia memperlihatkan rudal RS-28 Sarmat ICBM setinggi 35 meter tergeletak di bawah terpal di atas pengangkut kereta api. Roket generasi baru seberat 200 ton diklaim mampu mengirimkan 15 hulu ledak ke mana saja di bumi dengan kecepatan hampir 16.000 mph. Laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia mencatat rudal peluncuran udara jarak jauh presisi tinggi menghantam salah satu bangunan perusahaan industri di kota Odessa. Selain ini juga menghancurkan gudang penyimpanan rudal anti kapal Harpoon yang dikirim ke Ukraina oleh negara-negara NATO. Sementara itu di daerah pemukiman Krasnoyarsk, Donetsk, sebuah peluncur dan juga kendaraan pengangkut dari sistem roket peluncur ganda HIMARS buatan AS dihancurkan oleh senjata berbasis darat berpresisi tinggi. Sebagai hasil dari serangan pada titik penempatan Batalion ke-97 dari Brigade Infanteri Bermotor ke-60 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman Novodanilovka, wilayah Zaporizhia, hingga 65 nasionalis dan lebih dari 10 unit kendaraan khusus dihancurkan. Sementara itu, serangan pasukan dirgantara Rusia pada titik penempatan sementara Brigade Mekanis ke-92 di kota Zuguev, wilayah Kharkov, menghancurkan hingga 200 personel Ukraina serta lebih dari 10 unit kendaraan lapis baja. Rusia juga mengklaim bahwa akibat kerugian yang signifikan, kasus desersi di Angkatan Bersenjata Ukraina meningkat. Kompi senapan dari Batalion ke-58 dari Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-104 yang secara operasional berada di bawah Komandan Batalion ke-108 dari Brigade Serangan Gunung ke-10 di daerah Donetsk dengan kekuatan penuh meninggalkan posisinya pergi ke arah yang tidak diketahui. Adapun operasi taktis dan juga penerbangan militer Rusia menghantam pasukan rudal dan artileri Ukraina termasuk 21 pos komando, tenaga kerja dan juga peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 189 distrik per hari. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh sebuah helikopter Mi-17 Ukraina di udara dekat Slaviansk, Donetsk. Sementara itu, sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di wilayah Velikaya Kamiseva, wilayah Kharkiv, dan satu kendaraan udara tak berawak Ukraina di wilayah Balsie Prokhody, wilayah Kharkiv. Rusia pun berhasil mencegat rudal balistik Tochkayu Ukraina di dekat desa Dmitrenko, wilayah Kherson, dan 8 peluru peluncur roket ganda Uragan dan juga HIMARS. Secara total, sejak awal operasi militer khusus 257 pesawat, 140 helikopter, 1.558 kendaraan udara tak berawak, 355 sistem rudal anti pesawat, 4.084 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 747 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda, 3.151 lapangan senjata artileri dan mortir, dan juga 4.379 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur.